Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengherankan tentang seorang menantu dan mertua yang secara tiba-tiba tubuh mereka saling menempel dan sangat susah untuk dipisahkan saat menunaikan ibadah umroh. Dan peristiwa inilah yang sering membuat gempar di kalangan masyarakat. Dan mengapa hal ini sangat besar dosanya? Apatah lagi dilakukan di depan Ka'bah. Tapi sebelum kita lanjut kisahnya, mari kita dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik subscribe, kemudian like, serta share video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga menjadi amal jariah kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu desa terpencil yang masih jauh dari keramaian perkotaan. Hiduplah sebuah keluarga yang bahagia dan tampak harmonis dari sudut mata para tetangga-tetangganya. Yang mempunyai kepala keluarga yang bernama Pak Madir, seorang pria yang usianya sudah mencapai 50 tahun, yang kulitnya sudah mulai keriput dan rambutnya yang memutih. Hidup dengan seorang wanita yang menjadi istrinya, namanya Bu Sarifah, yang penuh dengan kasih sayang. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Yusran, yang baru saja menikah dengan seorang gadis yang bernama Nana. Nana selain gadis muda, cantik, dan penuh semangat, ia pun sangat cerdas dan rajin. Di suatu malam yang dingin, tetapi masih terasa hangat di dalam rumah itu, keluarga Pak Madir sedang mengemas barang untuk melakukan suatu perjalanan umroh mereka. Suasana di malam itu penuh rasa kebahagiaan. Terlihat wajah senyuman mereka diselingi candaan. Nana dengan cepat mempersiapkan pakaian yang nantinya dipakai untuk berihram. Namun sesekali melirik kepada Pak Madir yang sedang berbicara dengan Yusran tentang rencana keberangkatannya nanti. Kata Yusran, "Aku sudah memesan mobil yang akan mengantarkan kita langsung ke bandara besok pagi, Ayah." Kata Pak Madir sambil tersenyum, "Baguslah, Nak. Jangan lupa dokumen kita juga harus lengkap." Masih dalam ruangan yang sama, Nana masih terlihat sibuk mengemas barang bawaan dengan memasukkan beberapa makanan ringan di dalam koper. Tatapannya sesekali melihat ke arah Pak Madir, namun mereka segera mengalihkan pandangannya. Tak ada yang mengetahui jika ada keterkaitan yang terselubung di antara mereka berdua. Dan Nana sampaikan bahwa kita harus membawa bekal, karena mungkin di sana menu makanannya tidak sesuai dengan selera kita, kata Nana dengan penuh perhatian. Kemudian di pagi harinya, selanjutnya keluarga Pak Madir berangkat menuju bandara dengan rasa bahagia. Dan perjalanan pun dimulai dari bandara menuju Tanah Suci dengan lancar dan tak ada kendala. Setibanya di Tanah Suci yang penuh dengan keberkahan, keluarga Pak Madir pun merasakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan sampailah di hotel tempat mereka yang nantinya menginap. Pak Madir dan Pak Yusran duduk berbicara tentang rencana pelaksanaan ibadah yang akan mereka kerjakan. Kata Pak Madir, "Besok kita akan melaksanakan tawaf dan sa'i." Dengan senyuman yang lebar, Yusran pun berkata, "Baik, Ayah, aku sudah tidak sabar melaksanakan ibadah ini." Sementara itu, Nana dan Bu Sarifah duduk di balkon kamar hotel sambil menikmati suasana malam yang penuh gemerlapnya kota Makkah. Kata Bu Sarifah dengan mata yang berkaca-kaca, "Alangkah beruntungnya kita bisa berada di tempat ini." "Ya Bu, inilah harapan dan impian kita semua," kata Nanah dengan lembut. Hari pertama pun di Masjidil Haram berlangsung dengan penuh hikmat. Mereka bergabung dengan para jamaah yang lain melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekusukan. Akan tetapi di tengah keramaian itu, Nana merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasa kesusahan dalam setiap langkahnya, seolah ada sesuatu yang menekan hatinya. Ketika mereka melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, Pak Madir pun merasakan hal yang sama. Ia merasakan kegelisahan dan kecemasan tanpa ada suatu alasan yang jelas. Mengapa perasaan ini sangat menyiksa? Pikirnya di dalam hati. Maka pada malam itu, setelah menunaikan sholat Isya di Masjidil Haram,
Pak Madir pun diikuti oleh Nana menyelinap masuk ke sudut yang tak seorang pun bisa melihatnya. Mereka berdiri sambil berhadapan, saling memandang penuh makna. Kata Pak Madir, "Kita harus akhiri semua ini, Nana. Kita sudah terlalu jauh dalam hubungan ini," bisik Pak Madir dengan suara yang bergetar. Nana pun sembari mengangguk dan mengatakan, "Aku tahu, Pak, tapi bagiku rasanya masih begitu sulit." Obrolan yang singkat itu berakhir dengan pesunyian, seakan mengungkapkan hubungan yang tak biasa di antara mereka. Kemudian mereka pun kembali ke hotel dengan perasaan yang berat, dengan berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari Yusran dan Bu Sarifah. Dan keesokan harinya, tibalah mereka untuk menunaikan tawafnya yang kedua. Mereka bergabung kembali bersama ribuan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah. Akan tetapi, di tengah kerumunan jemaah, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tubuh Pak Madir dan Nana saling menyatu satu sama lain. Seakan ada sesuatu yang gaib yang menyatukan mereka. Mereka pun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seakan tulang dan daging mereka dipaksa untuk menempel. Kesakitan dan jeritan mereka mengundang kerumunan oleh jemaah lainnya. Pak Yusran dan Bu Sarifah bergegas untuk menghampirinya. Akan tetapi, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan keduanya. Suara takbir mengiringi jeritan sakit mereka. Akan tetapi, tak ada tanda-tanda bahwa penderitaan mereka akan segera berakhir. Di tengah kerumunan jemaah, suasana pun menjadi semakin panik. Orang-orang pun mengupayakan untuk mencoba membantu, tetapi usaha mereka semuanya sia-sia. Tubuh Pak Madir bersama dengan Nana masih tetap menempel. Tubuh Pak Madir bersama dengan Nana masih tetap menempel dengan eratnya. Dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin tak tertahankan. Adapun salah seorang jemaah yang mendekat dan memberikan nasihat. Mungkin ini adalah suatu ujian yang diberikan oleh Allah. Kita harus lebih bersabar dan terus berdoa. Itulah yang disampaikan oleh salah seorang jemaah dengan suara yang tenang. Pak Yusran pun memegang tangan ayahnya yang berkeringat itu. "Ayah, apakah sebenarnya yang terjadi? Mengapa hal ini terjadi pada kalian?" tanyanya dengan suara yang penuh kesedihan dan kekhawatiran. Pak Madir pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan air matanya pun terus mengalir. "Aku tak tahu, Nak," suaranya penuh serak saat menjawab. Dalam penderitaan yang teramat sangat, Pak Madir dan Nana seketika itu pun menyadari bahwa inilah azab yang Allah timpakan atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Sampailah di kamar hotel dengan suara yang serak dan terputus-putus. Pak Madir pun mulai bercerita kepada Yusran dan Bu Sarifah tentang hubungan terlarang mereka. "Aku minta maaf, Nak. Semua ini salahku," ucap Pak Madir dengan derayan air mata yang masih mengalir deras. Nana juga masih dengan derayan air mata. "Maafkan aku juga, Bu. Aku sudah mengkhianati kepercayaan kalian." Sedangkan Yusran dan Bu Sarifah mendengarkannya dengan hati yang penuh kehancuran. Mereka tak pernah berpikir kalau orang yang mereka kagumi, orang yang mereka cintai dan sayangi, bisa berbuat suatu dosa yang sekeji itu. Pak Madir melanjutkan ucapannya dengan suara yang serak bahwa kami telah melakukan hubungan terlarang ini selama sekian tahun lamanya. Bahkan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, kami masih sempat melakukan zina terlebih dahulu. Dan kami tahu bahwa hal ini suatu kesalahan. Tapi Nana menyela dengan isak tangisnya. "Kami sangat menyesal. Kami tak ingin menyakiti hati kalian. Tapi kami hanya..." Kemudian Bu Sarifah dengan derayan air mata yang terus mengalir berkata, "Kenapa kalian melakukan hal sekeji ini?" Pak Madir pun menunduk dan berkata, "Aku tak punya jawaban, Sarifah. Aku hanya bisa meminta ampun." Dan malam itu di bawah langit tanah Arab yang penuh dengan butiran bintang, Pak Madir dan Nana memintakan ampun kepada Allah dengan setulus hati. Mereka berdua mengetahui bahwa dosa dan kesalahan mereka tak akan diampuni oleh manusia. Akan tetapi, mereka berharap hanya Allah sajalah yang bisa mengampuni mereka. Setiap waktu berlalu dan penderitaan mereka pun mulai mereda. Tubuh mereka yang tadinya menempel pada akhirnya pun bisa dipisahkan. Meskipun masih terdapat bekas luka yang terlihat sebagai pengingat dosa yang pernah mereka perbuat. Sedangkan Yusran dan Bu Sarifah berusaha lebih sabar lagi.
untuk menerima kenyataan ini. Meskipun hati mereka masih terluka, tetapi mereka tahu bahwa memaafkan adalah jalan terbaik untuk menuju kesucian. Mereka pun selalu berdoa setiap malam, memohon petunjuk dan ketegaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kembali lagi ke desa, Pak Maden dan Nana hidup dengan penyesalan. Mereka berusaha untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Sedangkan Yusran dan Nana setelah banyak berdiskusi dan merenung, memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa jarak adalah cara terbaik untuk menghindari dosa yang pernah diperbuat sebelumnya. Dengan perasaan yang berat, mereka pindah dan ngontrak di rumah sewa di desa seberang yang cukup jauh dari orang tua mereka. Semoga dengan kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua, agar kita selalu mengupayakan untuk tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar yang nantinya akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.